Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk itu malam ini ada satu tema yang temanya adalah tema peperangan rohani. Kita tahu iblis adalah musuh kita. Petrus akan mengajarkan kepada kita tentang strategi peperangan rohani. Tapi saya jelaskan dulu sebelum kita masuk ke poin-poinnya. Saudara, saya ingin sampaikan bahwa Yohanes 10 ayat 10 dikatakan iblis datang itu disebut pencuri, pembunuh, pembinasa. Iblis pencuri, pembunuh, pembinasa. Tetapi Tuhan datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Walaupun iblis pembunuh, walaupun iblis pencuri, walaupun iblis itu pembinasa, tetapi bagi orang benar, Tuhan tetapkan kita akan diberkati berlimpah-limpah. Karena itu janji Tuhan. Pegang Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang supaya kita semuanya memiliki hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Hari ini juga ada di Zoom ini ada uh, Bu Nelen yang juga worship leader dan tadi sempat cerita sedikit dengan ibu bagaimana dia lawan COVID-19 ini. Satu keluarga kena COVID tapi dia lawan terus walaupun nggak bisa rasanya makan nasi, makan ayam, makan soto, makan apapun rasanya kayak air putih. Nggak ada rasa, tetapi dia lawan terus. Dia lawan terus, malam-malam dia lawan, dia tetap pembekalan, dia tetap diklat. Nah, dia lakukan semua dan hari ini ada di Zoom. Puji Tuhan, dia mulai merasakan nikmatnya telur, saudara. Nah, telur goreng karena sudah bisa merasakan. Dan saya percaya, itu dia bilang, aduh itu telur goreng enak banget. Padahal kita udah bosan makan telur goreng, saudara. Itu si Bunda Ellen berkata, setelah pandemi, setelah ngalami mujizat, dia merasakan nikmatnya makan. Ya, saya berdoa, kita doakan terus juga Oma, juga Joy, juga Pak Fran, semuanya. Dan juga beberapa saudara kita mengalami kesembuhan mujizat. Baik, saudara-saudara, ini peperangan. Saudara, COVID ini peperangan. Saudara tahu singa itu kenapa mengaum? Yang pertama untuk menunjukkan wilayah. Kalau ada musuh atau yang berani menyusup ke wilayahnya dengan suara auman itu, maka itu tanda ini wilayah gua nih, lu jangan main-main gitu. Maka dia mengaum dengan keras. Yang kedua ingin menunjukkan singa jantan itu punya kekuatan pita suara yang luar biasa dan suara itu bisa terdengar sampai 5 kilometer. Suara auman singa itu dahsyat sampai 5 kilometer dan ingin menunjukkan kepada para betinanya bahwa dia punya power yang luar biasa. Dan juga yang terakhir adalah untuk menunjukkan kekuatan mengintimidasi satwa buruan. Jadi ketika dia mengaum, maka satwa buruan itu akan gemetar, akan kehilangan kekuatan, lalu mudah kacau larinya, nggak terarah lagi, dan akan mudah dikuasai. Dan ini yang saya sampaikan hari-hari ini, COVID-19 ini seperti suara auman singa yang mengaum dan mengintimidasi kita. Semua ketakutan, semua khawatir, semua bimbang, aduh nanti gimana, seperti singa itu sedang mengaum. Dan kita semua ketakutan. Tetapi saudara-saudara, saya sampaikan, Petrus menyampaikan dalam kitab Petrus supaya kita lawan. Saya rindu kita belajar strategi dari Petrus ini, dan kita akan mengalami kemenangan, saudara ya. Kenapa binatang itu mudah ditangkap atau mudah dikuasai? Karena dia sendirian. Maka itu yang dikejar singa itu binatang yang sendirian. Maka jangan suka sendirian. Hari-hari ini ayo sering kumpul berdoa bersama-sama. Siapa binatang yang ditangkap? Yaitu binatang yang letih, lesu, lelah, ya, kelelahan. Maka itu hari ini kalau sudah kelelahan secara rohani, sudah kelelahan secara spirit, kelelahan secara jiwa, ayo bangkit. Biarlah roh kita menyala-nyala, ya. Roh kita menyala-nyala, iman kita bangkitkan. Saudara, dan siapa itu yang bisa dikuasai, saudara ya? Itu adalah yang tidak punya perlindungan. Maka itu rusa lari ke sungai, dia tenggelam di sungai atau merendamkan diri di sungai supaya baunya hilang dan harimau atau singa tidak bisa makan. Itu luar biasa. Makanya rusa merindukan sungai. Itu bukan bicara minum saja, tetapi juga perlindungan yang sempurna. Baik saudara, kita akan lihat, kita akan masuk ke apa yang kita bahas dalam Alkitab kita.
Mari kita akan buka di dalam 1 Petrus pasal yang ke-9, pasal 5 ayat 8-11 kita akan baca sama-sama. Bunyi firman Tuhan demikian, kita baca sama-sama. 1 Petrus pasal 5, 8, dan 9, firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Perhatikan, lawan dia, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Hari-hari ini seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama karena masalah COVID-19. Seperti singa yang mengaum, yang mengejar, malaikat maut mengejar. Tetapi saya berdoa, lawan teman saya yang kena COVID-19 di Kanada. Dia berkata, Pak, ini peperangan rohani. Dan dia berdoa semua dan mujizat terjadi. Ada Bu Vilma yang berapa waktu yang lalu juga kena COVID, tetapi sekarang disembuhkan. Puji Tuhan, dan mujizat terjadi. Saudara-saudara, dan banyak sekali mujizat. Kenapa? Dilawan. Ya, saudara, siapa kita? Saudara, orang Kristen itu digambarkan seperti anak domba. Saudara, maka itu coba bayangin aja, singa lawan anak domba. Kira-kira menang apa enggak? Saudara, ya, kemungkinan menang yang sedikit sekali gitu ya, karena singa lawan domba. Nah, maka itu orang Kristen digambarkan sebagai anak domba. Dalam Lukas pasal 10 ayat 3 dikatakan begini, saudara. Firman Tuhan katakan, Lukas 10 ayat 3, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah serigala, saudara ya. Anak domba di tengah serigala, ini lawan kita adalah singa dan kita sebagai anak domba. Nah, lalu saudara, ada 4 hal yang kita akan bahas hari ini. Kalau toh kita lawan singa, caranya gimana? Kalau lawan kita, musuh kita begitu kuat, seperti apa caranya? Petrus memberikan kunci. Ada 4 hal yang disampaikan oleh Petrus. Yang pertama dikatakan sadarlah. Ya, sadarlah, awareness, sadar. Ayo kita sadar. Nah, saudara, juga berjaga-jagalah. Dan juga yang ketiga, lawanlah iblis. Kita harus lawan dengan iman yang teguh. Dan yang keempat, saudara, libatkan Tuhan dalam peperangan rohani melawan musuh. Jadi 4 hal ini yang menjadi inti dari pesan Petrus. Petrus pun pernah mengalami, saudara. Satu kali dia mengalami iblis diuji oleh iblis luar biasa. Tapi katakan, Petrus, iblis coba menampi kamu, tapi aku sudah berdoa supaya kamu menang. Dan Petrus akhirnya walaupun jatuh menyangkal Yesus, tapi menang juga. Nah, mari kita akan lihat satu persatu, saudara. Sadarlah, aware. Ayo kita sadar. Sadar itu, orang yang sadar itu artinya nggak pingsan, kan gitu kan, saudara. Ya, tidak koma, ya kan. Kita bangkit, kita sadar, tidak tertidur. Ini gambaran dari bangkit. Efesus berkata, bangkitlah, gitu kan, bangkitlah. Ayo kita bangkit. Sadar, kita punya musuh begitu kuat. Kalau kita tidur, iman kita jadi makanan singa. Kalau iman kita mati, jadi makanan singa, saudara ya. Singa itu pesta pora, saudara ya. Nah, kunci yang pertama, sadar. Mari kita lihat Lukas. Yang pertama, kita sadar bahwa kita punya kuasa. Ayo sadari, saudara. Saudara itu diberi kuasa oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan begini, Lukas pasal 10 ayat 18 dan 20, supaya saudara baca baik-baik. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Luar biasa, itu singa itu jatuh seperti kilat dari langit. Kenapa? Karena murid-muridnya waktu itu berdoa, doa keliling ke daerah-daerah yang akan dikunjungi Yesus. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Coba ya, kita diberi kuasa. Katakan saudara, saya diberi kuasa. Amin ya, saya diberi kuasa. Amin, saudara. Nah, ya, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Wow, saudara, ini domba kecil sanggup menahan singa yang besar.
sehingga singa itu tidak membahayakan. Ini dahsyat. Karena apa? Ada kuasa di balik domba yang kecil, yaitu gambaran hidup kita. Ada kuasa Roh Kudus, kuasa kedahsyatan Tuhan yang menyertai kita. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kerajaan surga. Dan itu kuncinya. Saya rindu saudara terdaftar di surga. Amin. Memiliki kuasa, diakui di surga, di bumi. Ada banyak orang hebat di bumi tapi tidak hebat di surga. Saya berdoa saudara, walaupun kita lemah secara manusia, tapi kita kuat dalam Roh Kudus, dan nama kita tertulis dalam kerajaan surga. Amin. Kalau saya bisa mengalahkan singa, bisa mengalahkan musuh, itu tanda bahwa saudara diakui di surga. Satu kali anak-anak Skewa mengusir setan dari orang yang kerasukan. Apa yang terjadi? Dia katakan, hai iblis, demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, nyala kamu. Nah, iblis yang ngamuk, saudara. Anak Skewa ditelanjangi. Hei anak Skewa, lu tahu nggak? Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi siapa lu? Katanya. Ya, anak Skewa nggak dikenal di surga, saudara. Iblis pun nggak kenal dia, saudara ya. Akhirnya ditelanjangin, saudara. Makanya ada orang hebat, kelihatannya hebat, tapi nggak dikenal di surga, nggak dikenal di neraka juga. Saudara, itu walaupun begini-begini, saudara, itu dikenal sama iblis. Kalau sudah lewat kuburan, nggak usah bilang, amit-amit anak babi mau lewat. Iblis bilang begini, bisik-bisik, diem, itu anaknya Tuhan lewat. Itu anak Allah lewat. Nyingkir, pocong, diem lu. Oh, pocong udah mau nongol, mau nakut-nakuti. Itu si tuyul bilang, diem lu. Gitu, saudara ya. Jadi si iblis bisik-bisik. Gara-gara saudara lewat di kuburan, maka menyingkir semua. Seperti dulu waktu saya pelayanan di Bandung sama Bu Maria itu, saudara, dulu kita sering lewat kuburan, saudara. Tapi nggak ada yang nongol. Karena apa? Mereka takut, saudara ya, dibocong kacor masuk sana. Dulu kita belum jadi suami istri, masih ya teman pelayanan gitu ya. Ya, saudara. Nah, saudara sadar ya, kita punya kuasa, saudara ya. Tuhan mau kita, ya. Dan apa yang perlu kita sadari, saudara? Sadar, yang kedua, sadar bahwa iblis sudah dikalahkan. Ya, iblis sudah dikalahkan. Perhatikan baik-baik, iblis sudah dikalahkan. Saudara pegang firman Tuhan ini. Karena apa? Itu Tuhan yang melakukannya. Firman Tuhan katakan begini. Dalam ayat ini dikatakan, saudara, apa yang dikatakan? Ia telah melucuti pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Iblis sudah dikalahkan. Wahyu pasal 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya apa? Pendakwa saudara kita, yaitu iblis, yang mendakwa kita siang dan malam, dan mereka mengalahkan, kita mengalahkan dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Jadi katakan, iblis sudah dikalahkan. Yesus disalibkan untuk mengalahkan iblis. Amin, saudara. Sudah dilucuti, jadi tontonan. Jadi nggak punya senjata lagi. Waktu Jepang kalah, semua dilucuti. Ya, waktu dilucuti nggak punya apa-apa lagi. Dia dipulangkan ke Jepang sana, nganggur, gak bawa apa-apa lagi. Jadi iblis walaupun mengaum, giginya sudah ompong. Nah, jadi ya, cuman suaranya aja serem banget, tapi dia sudah giginya ompong. Paling kalau gigit saudara itu dikemut-kemut, kayak ngemut permen. Aduh, ketek-ketek tapi nggak bisa bunuh saudara. Jadi ya, karena apa? Karena iblis sudah ompong, tapi menakutkan. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu. Maka kalau tahu kebenaran, sudah akan dimerdekakan. Saudara mau lewat kuburan, mau lewat tempat-tempat serem, saudara nggak usah takut lagi. Kenapa? Karena roh yang di dalam kita lebih besar. Iblis sudah dikalahkan. Baik, saudara, kita lanjutkan lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jaga, saudara. Yang kedua, berjaga-jaga. Sadarlah dan berjaga-jaga. Nah, ini ada merekat di
Taman Hotel Royal Safari. Saudara ya. Merekat itu kalau saudara, ini namanya merekat. Coba kalau saya di samping ruang makan di Safari itu, saudara, ini Pak Yansen, Bu Yansen ada di sini. Ini. Saya suka fotoin, saudara. Nah, ini merekatnya. Merekat itu selalu berjaga-jaga. Gantian, saudara. Satu turun, satu naik lagi. Satu turun, naik lagi. Berjaga-jaga terus. Ya, itu berdiri tegak seperti itu. Maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Itu nyanyi begitu, walaupun model yang kecil begitu. Ya, mungkin itu kalau sampai singa sama abid, tapi karena berjaga-jaga, ada elang lewat langsung kabur, kabur gitu. Jadi strateginya cuma satu, kabur, saudara ya. Itu merekat. Tetapi bagi kita, Tuhan katakan berjaga-jaga dan ayo kita jaga. Maka itu dalam Lukas 21, ayo kita baca sama-sama. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh apa? Kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Itu yang Tuhan mau. Saudara bukan hanya menang di dunia, sampai saudara berdiri di tahta Allah, di tahta Kristus. Saudara berdiri kokoh sebagai pahlawan. Seperti Stefanus disambut di sana, kita pun juga akan disambut oleh Tuhan. Saudara bukan hanya menang di dunia, tapi menang sampai di surga. Katakan amin. Ya, tengok kanan kiri, berjaga-jaga ya. Berdoa jangan tidur melulu gitu. Ayo bangun, bangun, bangun. Ya, saudara, ayo. Lalu Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Di dalam roh, berbanyak berbahasa roh. Banyak berbahasa roh ya. Dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita saling mendoakan. Terus ayo saling mendoakan. Pak Bram, Cipanas mendoakan. Pak Yansen di Sarwa, Pak Yans mendoakan saya. Oh itu Pak Deresman mendoakan. Bu Nopi mendoakan. Pak Effendi mendoakan. Saling mendoakan. Berjaga-jaga. Itu tugas kita. Dalam roh setiap waktu. Kita bisa berbahasa roh setiap waktu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Nah, saya percaya kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, saudara-saudara, dan yang ketiga, saudara, kita harus lawan. Ya, apalah? Lawan, jangan kabur. Nah, kalau merekat, kabur. Itu jurusnya merekat. Itu kalau ada burung lewat, langsung kabur semua nyumput di bawah. Ya, tetapi kalau kita lawan, hadapi, hadapi. Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Karena apa? Lawan dengan iman yang teguh, bukan iman yang lemah. Perisainya itu perisai yang kuat. Walaupun ada panah-panah api si jahat dapat diruntuhkan, ya. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi kita berdoa supaya kita kuat. Saya kuat lawan, sudah lawan, ayo lawan. Ya, lawan. Lalu Ibrani kenapa? Dengan iman, karena iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau sudah harap kesembuh, mengharapkan kemenangan, ayo lawan. Saudara juga sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Seluruh nenek moyang kita pahlawan-pahlawan di dalam Alkitab, mereka adalah orang yang punya iman yang hebat. Daniel punya iman yang hebat. Sadrak, Mesak, Abednego punya iman yang hebat. Oh saudara-saudara, Musa punya iman yang hebat. Dia membelah lautan dengan pukulan tongkatnya. Dan saudara perhatikan, ini orang-orang hebat yang dicatat dalam Ibrani pasal yang ke-11. Dan saya percaya itu deretan tokoh-tokoh iman. Itu termasuk saudara dan saya di hari-hari ini. Saudara adalah orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Amin. Saudara, iman saudara, maka itu kita terus dibangkitkan iman kita. Kita ikut dalam pembinaan, kita ikut dalam doa supaya kita semakin kuat. Saudara juga lawan dengan apa? Selain lawan dengan iman, lawan dengan darah Yesus. Efesus pasal 6 ayat 11a, dan mereka mengalahkan dia dengan, ini Wahyu maksudnya, Wahyu pasal yang ke-12, ini salah ayat, Wahyu 12 ya, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian. Wahyu 12.
ya, itu Wahyu 12 bukan Efesus. Nah, oke, lalu saudara-saudara, Efesus pasal 2 ayat 9 itu sebabnya Allah. Filipi pasal 2 maksudnya. Filipi pasal 2 itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, ada nama nih, nama menteri, nama presiden, ada nama itu terus nama, dan yang paling tinggi di surga itu siapa? Yesus. Ya, dan apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan. Jadi saudara ingat baik-baik, nama Tuhan Yesus itu berkuasa di surga, di bumi, di bawah bumi. Di neraka itu nama yang paling ditakutkan bukan Lucifer, tapi nama Yesus. Dan Yesus telah turun ke dunia orang mati, mengambil kunci maut, kunci neraka. Jadi saudara jangan berpikir iblis yang punya kunci neraka. Tidak. Waktu Yesus mati 3 hari, dia ambil kunci kerajaan maut. Dan dari sana dia keluar dari sana bangkit. Sehingga dia berkuasa untuk memasukkan orang ke jurang maut. Ya, ingat baik-baik. Tuhan Yesus berkuasa di surga, di bumi, di neraka. Dan itu kekuasaan Tuhan. Jadi iblis sudah dilucuti jadi tontonan. Maka itu bersukacita lawan iblis dengan nama Yesus. Kalau saudara lihat iblis lalu dalam nama David, nggak kabur, saudara. Nggak kabur dengan nama David, saudara. Malah ledek, saudara. Ya. Tapi kalau dalam nama Tuhan Yesus, iblis akan kabur. Jadi lawan dia dengan nama Yesus yang, saudara, dengan darah Yesus. Oh, tadi yang B itu darah Yesus dulu ya. Lalu yang terakhir dengan nama Yesus. Nah, ini ada yang kebalik ayatnya ya. Baik, saudara, itu ayat tadi untuk nama Yesus. Oke, kita lanjut yang bagian C, saudara. Dengan nama Yesus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, segala yang di langit, di bumi, di bawah bumi. Nah, jadi yang bagian B tadi dalam Wahyu. Nah, ini ada yang baik. Kita lanjutkan, saudara. Itu nama Yesus, kita udah bahas tadi. Dan bagian D sekarang, saudara-saudara, dengan kuasa firman Allah, dan terimalah ke bagian D. Next slide. Oke. Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah. Matius 4 ayat 1 sampai 11, Yesus dicobai oleh iblis. Lalu iblis berkata, Yesus, ada tertulis, ya, kalau kamu anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Yesus kata, ada tertulis, manusia bukan dari roti saja. Jadi iblis dilawan dengan firman. Dilawan dengan firman. Dilawan dengan firman. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Maka itu saya berdoa, sudah juga lawan iblis dengan firman Allah, ya, kuasa firman Allah. Matius 4 ayat 7, mari kita baca di situ. Matius 4:7 dikatakan begini, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepada semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat datang melayani. Saya percaya ketika iblis pergi, maka malaikat akan datang melayani. Usir, jangan diam saja, usir dalam nama Yesus dengan kuasa firman Allah. Ya, maka kita akan mengalami kemenangan. Bagi yang terakhir, yang keempat, dengan apa? Libatkan Tuhan, jangan dilawan sendiri. 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.
Yesus Tuhan akan mengokohkan saudara. Libatkan Tuhan. Undang Tuhan. Waktu engkau takut, waktu engkau lelah, waktu engkau sakit, waktu engkau kekurangan, libatkan Tuhan. Undang Tuhan. Panggil nama Tuhan. Sanggup panggil nama Tuhan seperti Petrus waktu mau tenggelam. Dia berteriak, Tuhan tolong saya. Langsung Yesus ulurkan tangan dan dia diselamatkan. Saudara, saya berdoa, mungkin ada yang hampir tenggelam seperti Petrus. Sudah nggak ada harapan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berserulah kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Roma 8 ayat yang ke-31 dikatakan begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Orang Ambon berkata, seng ada lawan. Jadi ya, gak ada lawan. Seng ada lawan. Siang-siang maling seng. Nah, bukan itu ya. Seng ada lawan. Seng itu saya. Tidak ada lawan. Oke, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap domba-domba sembelihan. Seperti anak domba yang siap disembelih setiap waktu. Tapi jangan takut. Kalau domba gembala itu menyertai kita. Ayat yang ke-37 katakan begini. Tetapi dalam semua itu kita akan lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia, perhatikannya, oleh siapa? Tuhan Yesus. Kita menang, kita yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, jangan takut kematian. Karena kematian tidak dapat membunuh siapapun. Kalau Tuhan menghidupkan kita, baik malaikat, baik pemerintah, baik ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Jadi itu janji Tuhan. Saya berdoa 4 kunci ini untuk melawan iblis. Saya percaya dengan nama Yesus, dengan kuasa Yesus, maka kita akan mengalami kemenangan. Amin. Saya berdoa tidak ada yang kalah. Singa dapat dikalahkan oleh Daud. Singa dapat dikalahkan oleh Daniel. Singa dalam zaman modern ini yaitu iblis. Saudara punya singa Yehuda, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang lebih hebat. Itu akan mengalahkan semua. Nah, puji Tuhan. Mari Pak Yu naikkan pujian. Lalu kita akan masuk dalam doa malam hari ini.